Shalom. Shalom. Mana suaranya? Shalom. Puji Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan di setiap kehidupan kita. Hingga hari ini kita boleh kembali di tempat ini gunanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memasuki ruang Maha Kudus, mari kita siapkan hati kita. Kita minta pertolongan Tuhan agar kita diberkati, kita dilayakkan untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Bapa, bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan izin daripadamu Tuhan, panggilan daripadamu Tuhan, hingga kami boleh ada di tempat ini gunanya untuk kami memuji dan memuliakan namamu Bapa. Sebelum ibadah kami ini berjalan Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami saat ini Bapa. Kami minta pertolongan-Mu, urapi kami anak-anakmu yang sudah siap untuk melayani Engkau, yang sudah siap untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus untuk kemuliaan namamu. Terpujilah namamu Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan, hamba-Mu akan menyampaikan firman juga Tuhan Yesus mau urapi, Tuhan Yesus mau berkati. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang siap beribadah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan amin. Kita siapkan hati kita angkat pujian dan berkata, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Haleluya. Katakan Bapakku datang menyembahmu di sini. Di sini. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya.
Sebab Engkau hebat, Engkau perkasa, Engkau ajaib Tuhan.
Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kesempatan besar yang Tuhan berikan bagi kami. Hingga kami memuji dan memuliakan nama saat ini ya Bapa. Biarlah segala pujian-pujian kami saat ini Tuhan mengenangkan hati-Mu di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami yang sudah ada di tempat ini. Mari kita semua percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Ada sukacita. Amin. Lembutkan tanganmu. Shalom. Selamat pagi. Selamat beribadah. Kita akan pujian dan berkata hari ini kurasa bahagia. Hari ini yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Dan bersukacita bagi keberkahan untuk Tuhan. Katakan hari ini yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Masih tetap bersemangat saudara. Amin. Masih tetap bergembira untuk Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya, puji Tuhan. Kita dapat angkat pujian dan berkata kasih Allah dalam kesudahan. Kita pastikan dalam diri kita bahwa kasih Allah itu kita dapat kesudahan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu setiap hari ramai.
kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita kembali angkat pujian dan berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Katakan, kemanakah aku dapat pergi.
besar rahmat dan kasih-Mu bagi kami semua. Tuhan, pelihara hidup kami sampai dengan hari ini. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Engkau menyediakan yang kami perlukan. Engkau memelihara kehidupan kami dengan cara Tuhan. Dan kami sangat bersyukur kepada-Mu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini kepada-Mu. Kami telah memuji dan menyembah-Mu dan kami percaya Engkau hadir di dalam pujian dan penyembahan kami. Dan kami rindu Tuhan mendengarkan suara firman. Tuhan berbicara supaya firman yang kami dengar tidak berlalu sia-sia, tapi firman mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi buat kita sekalian dan saudara-saudara yang ada di rumah. Juga selamat pagi. Amin. Nah, mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk membuka di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Kita juga masih dalam satu serial khotbah bersama bagaimana kita menjadi jemaat yang berkualitas. Amin. Kita harus jadi jemaat yang bertumbuh dengan baik secara rohani sehingga kehidupan kita mempermuliakan akan nama Tuhan. Nah, mari dalam Matius pasal 5 ayat 9 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu dan Saudara, hari-hari ini kalau kita mendengar televisi, nonton televisi, baca berita, yang kita dengar itu hal-hal yang menakutkan kita. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Entah virus corona, virus yang sekarang lagi baru ya, virus Zika, ya. Apalagi ancaman ekonomi global, apalagi yang menakutkan bagi banyak hal, apalagi yang perang dingin, Amerika, Cina, Korea Utara, Korea Selatan, macam-macam Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kalau kita mau jujur mengatakan bahwa hal-hal ini sebenarnya sudah terjadi dari dahulu kala. John MacArthur Douglas, saudara, salah seorang jenderal dari Amerika, dia bilang begini. Di dalam 3.400 tahun sejarah hidup manusia, hampir 3.500 tahun, itu hampir 80-90% itu ditandai dengan peperangan. Cuma hanya 280 tahun, saudara, yang dia gambarkan bahwa itu ada kedamaian, tidak ada perang. Dari 3.500-3.400 sekian puluh tahun, hanya 280 yang tidak ada perang. Selebihnya daripada itu ada peperangan terjadi. Khususnya di tahun 1900-an ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, ya kan Bapak Ibu Saudara? Dan itu menimbulkan begitu banyak korban manusia. Pertanyaannya kan relevan nggak dengan apa yang Yesus katakan bagi kita hari ini? Bahwa dia merindukan ada satu kedamaian terjadi di bumi ini. Sehingga dia berkata, berbahagialah orang yang membawa damai di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang menakutkan kita. Dia sedang mengharapkan Bapak Ibu dan Saudara bahwa dunia ini harusnya ada damai. Persoalannya bagaimana supaya dunia bisa damai? Maka dia membutuhkan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang harus tampil untuk membawa damai. Kalau kita melihat hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, keluarga dengan keluarga pecah, saudara bersaudara saling bertengkar satu dengan yang lain, kadang-kadang hal-hal yang sepele Bapak Ibu Saudara. Suami istri bertengkar bukan hal-hal yang besar, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang hal yang sepele, tapi itu terjadi dalam realita kenyataan dunia ini.
Dan di sini Yesus mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita harus mampu membawa satu nilai yang berbeda, nilai kerajaan sorga, supaya menghadirkan suasana damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Yesus berkata bahwa orang yang membawa damai akan disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, syarat utama salah satunya menjadi orang yang disebut anak-anak Allah adalah orang yang kehidupannya membawa damai sejahtera. Harus membawa damai dalam hidup kita. Mari masuk kakak Nona. Ya, di depan saja tidak apa-apa. Di depan kakak Nona, kakak Enos. Ya. Kita harus mampu membawa suasana damai itu di tengah-tengah dunia yang hari-hari ini tidak ada kedamaian. Anda dan saya harus, mau tidak mau, suka tidak suka, kita dituntut untuk membawa damai. Yesus berkali-kali mengajarkan kepada kita bahwa kita seharusnya orang percaya tidak boleh punya musuh dengan siapapun. Yesus berkata, jika ada orang tampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Artinya apa? Dia harus memberkati. Tidak boleh ada yang punya musuh dengan siapapun. Makanya saudara-saudara, bagaimana orang bisa punya hati yang bisa mampu membawa damai? Saya membawa kita untuk merenungkan beberapa kebenaran. Yang pertama, orang itu harus diperdamaikan dulu dengan Allah. Kalau kita tidak berdamai dengan Allah, Bapak Ibu dan Saudara, maka saya percaya Anda dan saya tidak akan punya hati yang damai. Hati kita masih penuh dengan kebencian kepada orang. Tidak mudah Bapak Ibu dan Saudara. Saya sering kali dengar satu lagu nyanyi itu ya, orang lagu dulu, lagu orang Batak itu kan. Satu kali kau sakiti hati ini, ya kan? Pasti aku maafkan. Dua kali aku juga masih maafkan. Tapi jangan coba-coba. 3 kali. Piring melayang, gelas melayang, kena tampelin hancur gitu kan. Tetapi kita sebagai orang percaya, Tuhan mau apa? Untuk kita belajar tidak punya musuh dengan siapapun. Makanya saudara, ini bisa terjadi kalau kita dengan Tuhan itu berdamai. Bapak Ibu Saudara, waktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa, di dalam kitab Kejadian pasal kedua, ketiga, ketika manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3, maka Alkitab berkata, Tuhan menghukum manusia. Manusia menjadi musuhnya Allah. Manusia memberontak terhadap Tuhan. Manusia meninggalkan Tuhan. Manusia tidak lagi taat kepada Tuhan. Manusia memberontak menjadi musuhnya Allah. Tapi Alkitab berkata, Allah kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mengasihi kita. Makanya Dia kirim Yesus Kristus ke dalam dunia. Untuk apa? Memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan, dengan cara apa? Satu-satunya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan mungkin dapat diperdamaikan dengan Allah. Makanya satu-satunya cara adalah apa? Berdamai dengan Allah. Di dalam perjanjian lama, di dalam kitab-kitab perjanjian lama, Tuhan memberikan satu-satunya cara, salah satu cara ya, satu-satunya cara supaya manusia bisa berdamai dengan Tuhan, harus ada pengorbanan. Harus ada apa? Pengorbanan. Makanya dalam Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa itu membuat kulit, membungkus tubuhnya dengan kulit binatang. Ada pengorbanan binatang, domba. Kemudian dalam Kejadian pasal 4 diceritakan bagaimana Kain dan Habel mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Nah, di
dalam perjanjian lama mulai dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, kitab Maleakhi, di sana terjadi pengorbanan. Entah Abraham mengorbankan kambing domba, Yusuf mengorbankan kambing domba, Ishak mengorbankan kambing domba, sampai seterusnya. Itu untuk apa? Pengampunan dosa. Cara untuk memperdamaikan manusia dengan Allah pada waktu itu dengan ada apa? Pengorbanan. Makanya kambing domba dikorbankan untuk apa? Supaya darahnya tertumpah, asapnya naik ke langit, itu sebagai tanda bahwa manusia mengaku dosanya dan mau berdamai dengan Tuhan. Makanya setiap tahun orang-orang Israel itu selalu mengorbankan domba, kambing untuk apa? Untuk pengorbanan pengampunan dosa. Makanya Abraham mengorbankan kambing domba dan sebagainya. Nah, pada waktu perjanjian baru, gambaran daripada kambing domba yang sudah dikorbankan itu adalah gambaran dari siapa? Yesus Kristus. Makanya waktu Yohanes Pembaptis mau membaptis Yesus Kristus, dia bilang begini, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi pada waktu Yesus dikorbankan di atas kayu salib, menggenapi pengorbanan pada waktu dulu orang-orang Israel mengorbankan kambing domba, tapi pada perjanjian baru domba itu digenapi, bukan lagi domba yang binatang, tapi anak domba Allah yang tidak bercela, yaitu Yesus Kristus yang digantung di atas kayu salib untuk mendamaikan anak saya. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, kenapa kita percaya bahwa Yesus menjadi satu-satunya jalan dan tidak ada jalan yang lain menuju kepada Bapa? Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau dia tidak melalui aku. Karena dia menjadi satu-satunya penebus dan pendamai yang mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Katakan amin. Nah, yang kedua, Saudara, makanya kita harus berdamai dengan Bapa. Anda dan saya tidak bisa. Kita harus berdamai dengan Tuhan. Anda minta Tuhan hadir dalam kehidupan. Kita dibobrok, Saudara. Kita dijahat, benarnya Bapak Ibu Saudara. Sudah tahu salah, masih lakukan. Kadang-kadang saya cuma merenungkan. Kalau satu hari hidup kita berdosa saja, itu di Evangelism Explosive diilustrasikan. Satu hari saja kita berdosa 3 kali saja. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Kalau Tuhan izinkan kita umur 50 tahun, berapa banyak dosa yang kita buat? Padahal cuma satu hari di 50.000 dosa kurang lebih. Bayangkan, siapa sih yang bisa masuk surga kalau ada inisiatif Tuhan mendamaikan kita dengan Dia? Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga, Bapak Ibu Saudara, kalau mengandalkan perbuatan kita. Kita tersinggung sedikit langsung marahnya 10 kali lipat. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Ada gak begitu? Gak ada ya? Ada. Tersinggung sedikit, orang baru singgung kita sedikit. Orang baru bilang, bajumu jelek. Dia mulai bilang, kurang ajar. Dia mulai marah dari pagi sampai tengah hari. Hanya gara-gara apa? Bajunya jelek. Coba Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu sudah dandan cantik, make up kiri, tabal kanan, tiba-tiba dia keluar, dia punya laki bilang begini, jelek. Dia bisa pecahin itu kaca. Dia sudah dandan cantik-cantik menurut dia, sampai keluar orang bilang, ibu itu make up susah pakai apa? Jadi Bapak Ibu Saudara, make up juga, amin. Tapi harus Karena sekarang ibu-ibu yang punya alis itu sama kayak itu apa tuh? Ada yang sambung lah. Saya ingat dulu satu ibu, dia punya alis, dia bikin tebal sama kayak cat apa tuh? Kuas, tebal kan? Dia pikir sudah mahal ini, bayar sudah 1 juta lebih, hampir 2 juta.
Tiba-tiba ada orang bilang begini, "Ih, alismu jelek." Oh, dia marah sekali. Dia sudah bayar uang sekian juta untuk bikin alisnya model kayak begitu. Tiba-tiba orang tidak puji dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah kalau kita begini apa yang terjadi? Kalau Tuhan tidak mendamaikan kita dengan diri. Nah, yang kedua, orang yang membawa damai atau orang yang peacemaker, pembawa damai, pembuat damai, harus ada harga yang dibayar. Bilang amin. Saudara, kalau saudara tersinggung atau orang menyakiti saudara, saudara mau bayar harga bagaimana? Apakah kita harus bayar dia uang? Kita perlu datangi, amin. Walaupun mungkin orang fitnah kita, benar gak Bapak Ibu Saudara? Orang menyakiti hati kita, Anda bayar harga dengan apa? Anda mendoakan mereka. Tuhan, ampuni dosanya. Dia tidak tahu apa yang dia buat. Harganya bayar. Kadang-kadang kita perlu bayar, kita punya harga diri. Orang sudah jelek-jelekin kita, orang sudah ngomongin kita, tapi kita masih tetap datang. Masih kita tetap pasang muka tembok. Muka tembok, tahu Ibu Saudara? Karena kita tidak mau punya musuh. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Makanya coba kita belajar. Ada orang yang nyakitin kita, kita bilang begini, "Bu, terima kasih ya." Ya, saya mengampuni. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Harga yang dibayar. Amin. Karena kita manusia ini gengsinya tinggi, saudara. Orang manusia umumnya yang pertama sulit sekali minta maaf. Bilang amin. Halo? Sulit ya minta maaf. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Bapak-bapak khususnya, kalau buat salah, mudah gak minta maaf? Sulit ya? Benar gak? Gengsi. Ya. Salah juga biar. Ibu-ibu minta maaf gak? Kadang-kadang ibu-ibu ini nguruci suaminya, tidak tahu suaminya salah apa. Wait. Ujung-ujung setelah dia tahu bahwa suaminya nggak bersalah, dia diam sendiri. Tapi sudah nguruci dulu. Nah, kita harus berani apa? Minta maaf. Kita harus belajar rendah hati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Belajar minta maaf itu tidak sulit. Hanya membutuhkan apa? Bayar harga. Amin ya. Kita harus bayar harga untuk berani mengakui kesalahan kita. Tapi banyak orang Kristen hari-hari ini paling sulit sekali minta maaf. Dia merasa dirinya paling benar. Yang lain salah. Itu seperti apa ya? Saya dulu pernah lihat di satu tulisan di salah satu tempat, saya lupa di mana. Tulis di begini. Kalau bos salah, bos yang nomor satu, bos tidak pernah salah. Amin. Bos tidak pernah salah. Kalau bos salah, lihat nomor satu, bahwa bos tidak pernah salah. Jadi itu hanya ungkapan ya, orang punya ini. Jadi kita harus berani. Kita manusia pasti salah. Amin ya. Kita pasti salah. Belajar kita mengampuni, belajar kita juga memaafkan. Makanya bayar harga. Orang yang mau jadi anak-anak Allah, maka dia harus berani bayar harga. Untuk apa? Untuk membawa damai. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita mau mendamaikan orang itu juga tidak mudah. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Apalagi kalau konseling rumah tangga, kita masuk di tengah-tengah mau mendamaikan suami dan istri. Istri bilang, lu bela suami saya. Yang suami bilang, lu bela istri saya. Jadi tidak mudah juga. Amin. Mendamaikan keluarga dengan keluarga, mendamaikan orang yang bertengkar tidak mudah. Kenapa? Kita harus berada di tengah-tengah. Menjadi penyambung lidah, menjadi pembawa damai. Supaya apa? Ada kehadiran Tuhan. Dan yang terakhir, ciri orang yang suka bawa damai. Ini penting. Yang pertama,
harus hidup penuh kasih. Orang tidak bisa menjadi pembawa damai kalau dia tidak punya hati yang mengasihi. Maka yang pertama, saudara, kita harus punya hati yang mengasihi untuk kita bisa disebut sebagai orang yang membawa damai. Yang kedua, saudara, orang yang membawa damai harus sabar. Tidak bisa tidak. Kita harus belajar menguasai diri dalam kesabaran. Amin. Ya, apalagi ibu-ibu yang lagi hamil ya. Hamil, Ibu Adel, Ibu Nadine, biasanya sensitif ya. Sensitif tinggi. Jadi mohon maaf, bapak-bapak, suami, tolong perhatikan itu. Amin. Sensitif itu harus dijaga baik-baik. Benar gak? Kak Roni ya? Kakak Roni, Kakak Yanto, itu tolong jaga itu. Karena dia lagi sensitif. Lagi hamil itu sensitif sekali. Benar gak? Ibu Nadine, benar ya? Sensitif sekali. Makanya itu butuh apa? Butuh suami yang perhatian. Amin. Jadi kalau dia lagi marah, jangan Kakak Roni sama Kakak Yanto nyambung juga. Harus turun. Amin. Kalau dia lagi marah, anggaplah dia lagi sensi. Ya kita turun, kita mengalah, toh. Amin. Langsung peluk dia atau dalam maaf. Amin. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Jangan kalau dia lagi marah, lu juga marah. Akhirnya sensitif sama sensitif kena korslet. Perang dunia kedua bisa terbakar. Amin. Nah, belajar. Yang ketiga, tadi saya sudah bilang, rendah hati. Dan yang keempat, tidak pemarah. Nah, orang yang bisa menjadi damai, membawa damai, artinya orang yang tidak gampang marah. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara lihat orang yang jadi pendamai, tapi dia lebih pemarah daripada yang bertengkar? Di kampung saya itu begitu. Dan satu bapak mendamaikan orang lagi bertengkar. Dia pergi, lu damai tidak. Dia mau pukul sama orang yang damai. Lu damai cepat. Jadi dia yang jadi pemarah. Dia yang ribut sendiri. Tidak bisa. Amin. Orang yang membawa damai harusnya orang yang bukan pemarah. Saudara-saudara, belajar kita mengendalikan emosi kita. Jangan jadi orang yang cepat marah. Marah sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Yang keempat, yang terakhir, orang yang mengampuni dan murah. Biarlah ini menjadi renungan bagi kita semua. Selamat memasuki bulan yang baru, minggu yang baru di bulan Agustus ini. Biarlah kita hidup mempermuliakan Tuhan. Biarlah kita hidup mengasihi Tuhan, hidup mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Amin. Biarlah kita boleh menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Pencipta langit dan bumi, Bapa yang kekal, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah mendamaikan kami dengan Bapa di sorga. Biarlah dengan hati yang damai kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami tidak boleh punya musuh, tidak boleh bertengkar dengan siapapun. Kalau kami marah dengan alasan yang benar. Tapi kami tidak boleh berlarut-larut dalam kemarahan kami. Bila Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tuntun kami. Kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Urapi dan berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus.